Sahabat Shalom, Selamat shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita bersekutu dengan Tuhan, sama-sama dengan Tuhan. Dan sesuai juga janjinya, siapa saja yang menguduskan sahabatnya, maka dia ada di tengah-tengah orang itu. Pagi ini pelajaran kita terambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai ke 25. Sekali lagi, Ulangan 6 ayat 1 sampai ke yang 25. Silakan yang dibaca satu orang. Kasih kepada Tuhan adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahweh Tuhanmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Yahweh Tuhanmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Yahweh Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya ulang-ulang kepada anak-anakmu dan dibicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakob, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yahweh Tuhanmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Yahweh Tuhanmu terhadap engkau, sehingga Ia menggunakan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Yahweh Tuhanmu seperti kamu mencobai Dia di Masar. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Yahweh Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Yahweh, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Yahweh. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhan kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Farao di Misraim, tetapi Yahweh membawa kita keluar dari Misraim dengan tangan yang kuat. Yahweh membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Misraim, terhadap Farao dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup sampai seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikian bacaan Allah. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita membaca ulangan ini. Ulangan 6 ini sangat penting, saudara. Tuhan merintahkan kita supaya kita ikuti perintahnya. Dari anak-anakmu, cucu cicitmu sampai selama-lamanya. Kita perhatikan namanya ayat 4-5 di sana. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa, tidak ada yang lain. Inilah sampai saat ini mungkin sekian orang di kolong langit ini
mereka tidak tahu Tuhannya itu berapa. Karena di dalam kolong langit ini ada Tuhannya 3, ada Tuhannya 2. Yang kita baca hari ini sangat jelas, dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa, tidak ada yang lain. Hanya yang kalau kita baca hari ini, yang kita baca ini, yang saya baca ini kan adalah kitab terbitan Lembaga Kitab Indonesia. Yang kita baca hari ini tidak ada kata Yahweh di sini. Yang kita baca hari ini adalah Tuhan Guru Besar semua. Inilah yang tidak dikenal, ya. Sudah dari generasi ke generasi ini tidak kenal nama Yahweh lagi. Bagaimana mereka mau mengenal nama Yahweh ini? Lembaga Kitab Indonesia sendiri pun juga taruhlah di kamusnya, kitab sucinya yang dicetak Lembaga Indonesia ada paling belakang. Ya. Makanya kalau ada orang sekarang ini yang menghujat-hujat nama Yahweh ini, ya saya tidak tahu lagi, ya. Ya. Karena memang orang itu tidak pernah membaca, dari Pak pendeta-pendetanya, dari dokter-dokternya tidak tahu lagi. Karena di sini yang kita baca ini adalah Tuhan Guru Besar semua. Yang sebenarnya kalau Tuhan Guru Besar semua itu adalah nama Yahweh. Ditulis Lembaga Kitab Indonesia bagian paling belakang sana, masih ada tersembunyi di sana. Saya anggap itu ditaruhlah tong sampah sana mungkin, kan gitu. Ya. Tuhan Guru Besar semua, salinan namanya Allah Israel, namanya Yahweh. Ya. Jadi di sini terbolak-balik, saudara. Makanya banyak orang yang tidak mengerti sampai saat ini Tuhannya berapa, tidak tahu. Karena di sini pun sudah terbolak-balik. Yang sebenarnya itu Tuhan itu harus nama gelar, ya. Kalau namanya Allah ini kan nama kan begitu, tapi terbalik. Allah itu jadi gelar, nama gelarnya, ya toh? Jadi Tuhan Guru Besar semua jadi nama pribadinya. Diletakkan di sini, saudara. Inilah yang jadi masalah, yang selama ini orang tidak tahu, dan memang orang memang tidak mau tahu. Ya, makanya nama Yahweh ini kadang-kadang dia bernama Tuhan Guru Besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah Guru Besar semua, saudara. Ya. Ya. Jadi saya sudah baca ini kitab suci ini selama 22 tahun ini sudah 164 kali. Ya. Khotbah saya kemarin banyak orang yang menghindari nama Yahweh ini dengan alasan karena nama kudus. Makanya khotbah Sabat yang kemarin, ya, hanya saya ketemu 2. Di Amos 6 ayat 10 di sana, maupun juga namanya Yeremia 44, 26, 27. Di sana itu tidak melarang namanya menyebut nama Yahweh. Kan begitu, ya. Tidak dilarang untuk menyebut nama Yahweh karena Tuhan sudah marah sekali, marah dan marah, ya. Akhirnya mulai hari ini nama ini tidak akan kamu serukan lagi. Dengan kamu tidak serukan nama Yahweh ini akan mati. Yang saya dapat, saudara, selama 22 tahun ini, 164 kali ini, ya. Jadi jangan saudara lagi ini sering saya angkat, nanti saya sekian saya habiskan terus saya menyombong. Ada juga loh yang mengeritik. Seolah-olah kalau saya bilang itu 160 kali, seolah-olah saya tidak sombongkan, saudara. Saya bukan menjadi sombong. Saya mau jadi imam dulu dalam rumah tangga saya, ya. Saya tidak berambisi sana, saya mau menggurui jutaan orang, miliaran orang, tidak. Saya mau jadi guru dulu dalam rumah tangga saya. Makanya saya baca kitab suci dari Kejadian ini berulang-ulang kali. Karena perintahnya Tuhan seperti itu. Jangan kita itu mengajari orang, ya, padahal kita tidak pernah belajar kitab suci, ya. Mau buka saja pun sudah berat. Baru hafal 1-2 ayat sudah menjadi guru. Tidak ada perintahnya di dalamnya. Makanya kalau ikut baca di sana Matitia 5, Matitia 7 sana ayat sampai 3 sana, sebelum lu ambil sumber dalam mata saudaramu, lihat dulu mata balok dalam mata, ya. Kan begitulah perintahnya Tuhan ini. Makanya seorang ayah, seorang bapak itu menjadi guru dalam rumah tangganya dulu. Ada juga yang ngeritik, kan gitu, ya. Ya, bersemangatlah sekalipun jemaatnya mungkin hanya istrinya anak. Saya bangga karena saya istri anak dan kedua anak saya itu kami bahu-membahu sudah sekian tahun ini, 22 tahun kami belajar. Itu karena memang ajaran seperti itu. Makanya kalau engkau baca dari atas tadi, ya, dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa, ya.
Kasihilah Yahweh dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu perintah Tuhan. Itu namanya hukum utama. Makanya kalau baca selanjutnya ayat 7 di sana, ajarkan anakmu dari kecil. Anak ini didoktrin. Ya, ada orang berambisi sekarang, oh kalau khotbah-khotbah itu harus di gerejanya dulu, harus. Aduh, saudara, ini tidak benar. Sebelum lu mengatakan kata-kata itu, jadi guru dulu dalam rumah tanggamu. Gitu? Jadi imam dulu dalam rumah tanggamu. Harus engkau memiliki pemahaman isi kitab suci. Harus kau baca, kau pelajari. Ya, sehingga kau ajarkan anakmu dulu, istrimu dulu ke anakmu. Itu yang diperintahkan Tuhan. Kalau engkau baca namanya 1 Timotius 3 ayat 1-5 yang cepat yang keras. 1 Timotius 3 ayat 1-5. Ya. Supaya orang jangan berkoak-koak. Dari mimbar ini dia belajar dulu. Dalam rumah tangganya dulu. Baca. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, damai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Bagaimana kalau tidak bisa kemalahan dalam rumah tanggamu, kau tidak jadi imam dalam, bagaimana mau kemalakan sekian orang? Ya? Banyak sekali orang-orang seperti itu, saudara. Akhirnya mereka habiskan waktu lari sana, lari sini, tanya sana, tanya sini, gak dapat apa-apa, saudara. Ya? Kecuali kau rendahkan hatimu ini, kau ambil keputusan ini, kau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya? Kau jadi guru dulu dalam rumah tanggamu, ajarkan anakmu. Ya? Dalam perjalanan, waktu tidur, bangun, ajarkan. Kalau engkau baca tadi ayatnya 7 itu. Kenapa seperti itu? Supaya ini tidak melupakan namanya Yahweh ini. Ya, kalau engkau melupakan Yahweh itu ada akibatnya. Kan begitulah di dalam kitab suci. Gitu. Diajarkan sekarang, didoktrin anakmu dari kecil, itu ajarannya kitab suci. Gitu. Supaya engkau jadi bapa yang baik. Mempelajari namanya isi kitab suci ini. Dari anak-anakmu, cucu sampai selama-lamanya. Apakah ada seperti sekarang ini? Tidak ada. Malah sebaliknya, namanya sekarang Taurat itu bilangnya tidak berlaku. Padahal kalau kau baca tadi, namanya Ulangan 6 ayat 4-5 tadi, ya, dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan sekata budimu. Ini hukum utama. Kalau ini hukum utama, ini kau tinggalkan, taruhannya mati, saudara. Ya. Kalau engkau baca sana Markus 12, agak cepat, Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang kencang, yang cepat. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Coba perhatikan baik, benar katamu, benar bahwa dia itu Esa, tidak ada yang lain. Akhirnya Tuhan mengatakan tidak jauh-jauh kerajaan sorga. Bagaimana sekarang ada orang bilang ditanya berapa Tuhannya, bingung. Coba saudara, kenapa dia bingung? Karena mereka tidak pernah mau baca kitab suci dengan benar, dengan baik, dan Kejadian sampai Wahyu ini. Kalau engkau baca lagi nelayan satu lagi, ini Luka 10 ayat 25-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Torah untuk mencoba Yeshua, katanya, Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua kepadanya,
Apa yang tertulis dalam hukum Torah, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Begitu pentingnya ini saudara, hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Inilah sekarang ini yang mereka buang. Nama Tuhan sudah diganti. Ya, hukum-hukumnya Tuhan diganti. Apakah engkau selamat? Saya bukan mengancam, ini ada tulisan, ada pasalnya. Kalau kau bantah nanti pakai pasal juga pakai ayat, sehingga clear namanya saudara. Ya, makanya kalau engkau baca ayat yang terakhir tadi Ulangan 6 ayat 25, kalau engkau menjadi orang benar, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Coba baca Ulangan 6 ayat 25. Ya. Kalau engkau menjadi benar, ikuti perintah Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bukan karena banyak-banyaknya, bukan karena miliaran orang, bukan karena kau sana kemari, baru engkau jadi benar. Kalau engkau benar-benar merendahkan hatimu, engkau baca kitab suci ini dan engkau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itulah orang benar, saudara. Ya. Lu mau terima tidak terima itu faktanya, ada pasal dan ada ayatnya. Ya. Maka setiap yang kritik-kritik itu, kalau kau menjawab pakai pasal dan pakai ayat juga, jangan kata-katanya YHWH atau YHWH itu tidak bisa dinamanya baca namanya Yahweh. Ya. Coba saudara, Yahweh ini saya dari kecil sudah saya baca ada di belakang itu. Coba saudara, artinya sudah ditulis dari generasi ke generasi ini. Ya, ini kan tidak langsung ini kan lembaga kitab Indonesia juga kan mungkin dari Eropa diterjemahkan di Indonesia ini. Yahweh itu sudah ada. Tapi kalau sekarang ini orang mengujat-ngujat nama Yahweh ini kan saya tidak tahu ini. Dia dari mana ini? Gitu? Karena sekarang ini dipengaruhi oleh namanya zaman teknologi ini. Diklik sana, diklik sini, akhirnya diikut-ikut saja bahwa YHWH itu atau YHWH itu tidak bisa namanya Yahweh. Ditanya pasalnya mana, ayatnya mana, nggak ada. Apakah ini yang benar ini? Makanya pada waktu saya nonton di YouTube itu ada seorang dokter terkenal juga ini ditanya jemaatnya loh saudara, jemaatnya yang tanya, memang jemaatnya itu banyak yang bingung, jangankan dia jemaatnya, sampai sekarang pendetanya juga bingung. Tuhannya itu 3. Saya menjawabnya nggak ada, saya tidak tahu pasal mana, apa jawabannya sekarang. Ya, akhirnya dia baca dulu si orang dokter sekarang diambillah namanya Ulangan 6 ayatnya 4 ini. Ya. Habis itu dia pikir lagi, dia cari lagi. Yang paling lagi gawat ini dia tidak menjawab tadi pertanyaan jemaatnya. Ambillah namanya Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 sana bunyinya begitu. Ciptakan namanya manusia itu laki dan istri. Mereka menjadi satu, dibawa ke situ saudara. Ini kan konyol saudara. Apakah ini jawabannya ini? Ya. Apakah laki istri benar-benar satu enggak? Ya. Benar kita satu, nanti anak kita baru kelihatan di situ. Tapi tidak bisa namanya Tuhan kita itu masuk di situ. Ya. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, kalau saya mengatakan Tuhan itu Esa, karena begitulah tadi. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Saya punya data lengkap. Kalau saya tulis semua namanya isi kitab suci ini, enggak sampai 2 jam, 3 jam saudara. Lama saudara. Jadi hari ini saya ambil yang penting-penting saja, bahwa Tuhan kita itu Esa. Ya, jadi ingat baik-baik, saya ulang lagi. Bukan karena banyak-banyaknya orangnya kau jadi benar. Bukan. Kalau engkau punya kemauan baca kitab suci, kau lakukan yang diperintahkan Tuhan tadi, kau benar-benar terima itu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya, pasti kau orang benar. Halo? Pasti kau orang benar. Ya? Jangan sok sana kemari. Karena sekarang itu tidak temukan lagi. Tidak ketemukan lagi yang mau berkata benar. Karena semua bohong, contoh-contohnya ini kan yang kita baca ini. Tidak ada lagi kata nama Yahweh di sini.
Pada nama Yahweh ke dalam kitab suci itu ribuan. Kadang-kadang dia bernama nama Tuhan Huru Besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah Huru Besar semua. Apakah Adam menanya seperti itu? Saya pernah nanya seperti itu, tidak dijawab, saudara. Ya, begitu juga lah yang saya nonton kemarin itu, jemaatnya tanya berapa Tuhannya, karena mereka bilang Tritunggal. Ya, Tritunggal paling-paling jawabnya apa? Coba, itu hakikatnya. Coba, karena mereka baca itu bacanya di Yohanan. Yohanan 1 itu, kalau kau baca di sana, nah, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Menjadi kejebak di bawah ayatnya 14. Firman itu menjadi manusia olah-olah itu jiwanya Tuhan itu menjadi manusia tidak pernah membaca keseluruhan namanya Yohanan tadi ini atau Yohanes kalau lembaga kitab Indonesia tadi ini yang diganti-ganti nama ini kan begitu ya. Kalau Eko baca 17-18 itu ada yang saya lihat ini yang janggal, coba baca. Baru nanti kita kita cari mata rantainya namanya Yahweh itu dia Esa. Bahwa benar-benar dia Esa, ada pasang dan ada ayatnya. Coba kamu baca ya. Baca dulu ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. 14-nya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Coba kan di situ dipoles demikian rupa, seolah-olah namanya ada yang lain. Kalau kita lihat ada atas tadi, firman itu bersama-sama, jiwa saya bersama-sama dengan saya. Di dalam saya ini ada tubuh saya, ada jiwa saya, dan ada roh saudara. Ya. Makanya saya benar-benar curiga ini namanya apa Yohanan tadi ini atau yang bilang lembaga Yohanes tadi ini. Kalau kita baca namanya 17-18, mari kita buktikan nanti kita selidiki ini kebenaran ini. Ya, coba baca ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Mose, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMasiah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Coba saudara, kan kalau kita 17 tadi, kitab Taurat itu kepada Mose. Sedangkan kasih karunia datangnya dari Yesus. Coba saudara, seolah-olah di situ bukan Yahweh lagi yang memerintahkan Mose. Di situ tadi kasih karunia. Inilah yang disalah tafsir sampai sekarang. Bukan kita melakukan Taurat, kita salah. Karena oleh kasih karunia. Tidak lupa juga baca yang 18 yang di sana bahwa tidak ada yang melihat tuh ini adalah pembohongannya. Ya. Mari kita buktikan nanti ya sebelum dia jadi manusia. Judul saya tempat tadi hari ini Yahweh Tuhan yang Esa. Ya. Tidak ada yang lain menjadi anak manusia menjadi manusia ya. Jadi judulnya ini ya, judulnya hari ini kan gitu. Mari kita buktikan nanti bahwa ini adalah pembohongan atau memang dia sengaja atau memang dia tidak tahu ya. Karena 18 tadi tidak bisa dilihat, gak ada manusia pun yang melihat Tuhan. Mari kita buktikan nanti ya bahwa Tuhan itu dipenampakkan wujudnya sebelum jadi manusia ini dia menampakkan wujudnya ya. Jadi zaman Daud sendiri pun ya, zaman Daud itu, Raja Daud itu ya, tidak pernah ada dalam pikiran mereka orang-orang Yahudi itu ada dua Tuhannya, ada tiga Tuhannya, ada Tuhan Bapa, tidak pernah ada. Coba kalau kau baca 1 Tawarik 17 ayat 20, karena ini zaman Daud. Ya, ini saya ambil yang penting-penting saja ya, sambil tengah-tengahnya saudara. Coba baca dulu. Ya Yahweh, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi tidak ada yang lain. Zaman itu tidak ada lagi namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan apalagi Tuhan Roh Kudus, ya kan? Tidak ada saudara, tidak pernah ada di dalamnya. Makanya kalau ditanya orang Kristen Tritunggal itu mereka bingung sampai saat ini tidak bisa menjawab. Sekarang lagi ada lagi namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kerja sama-sama gitu, itu juga konyol juga saudara. Termasuk itu konyol juga ya.
Coba kita baca lagi Yesaya 40, 28, 29. Yesaya 40, 28, 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Yahweh ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang mereka tahu namanya Abraham sampai selamanya, orang-orang Yahudi hanya satu-satunya pencipta alam semesta adalah ya, tidak ada yang lain. Gak ada lagi nanti anaknya jadi pencipta, bapaknya itu kerja apa? Coba saudara, ya. Maupun juga namanya Yesaya 45 ayatnya 5 sampai 8. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Yahweh yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Yahweh yang menciptakan semuanya ini. Akulah Yahweh pencipta alam semesta, tidak ada yang lain, saudara ya. Coba saudara, ada namanya tiga, Tuhannya tiga. Kalau dijawab masih mendingan. Ini tidak dijawab, saudara. Coba akhirnya jadi tertawaan. Coba kan. Agis sekarang kurang lagi tiga Tuhannya, ada lagi dua Tuhannya, Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak. Ini kan konyolnya konyol, saudara. Tuhan itu satu-satunya. Ya. Kalau dia itu jadi roh itu memang tidak bisa kelihatan. Kenapa tidak kelihatan dia ini? Karena kita sudah melanggar firman-Nya, orang berdosa. Makanya dia datang di bumi ini menyamar jadi manusia. Mari kita awali sekarang bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Ya. Ini berdasarkan namanya Kejadian 1 ayat 26-27. Coba. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba sekarang saudara, kalau kita perhatikan baik-baik tadi Kejadian 1 ayat 26-27, itulah yang ditafsir sana, tafsir sendiri, seolah-olah di situ lebih daripada satu, saudara. Makanya sekarang ini orang-orang pintar yang mengatakan mereka pintar sekarang itu tidak membedakan namanya mencipta dan membuat. Halo, saya mau tanya, ini kan orang-orang sekolah di depan saya ini, itu mencipta dengan membuat itu sama nggak? Halo? Tidak sama, saudara. Mencipta itu masih dalam angan-angannya, imajinasinya, saudara. Jadi mencipta itu, yang mencipta adalah jin. Makanya kalau saya mau jelaskan di Kejadian 1 ayatnya 26-27 itu bicara dengan apa? Jiwanya, tubuh dan rohnya. Jadi bicara dengan namanya jiwa, tubuh dan rohnya. Karena dia mengatakan marilah menciptakan manusia segambar serupa, saudara. Dia menciptakan kita ini segambar serupa, saudara. Coba, ya, sempurna sekali pada waktu awalnya sebelum kita jatuh dalam dosa itu sempurna sekali. Dia menciptakan kita segambar serupa. Ya. Jadi bicara di situ namanya Kejadian 1 tadi ayat 26-27 bicara namanya jiwa, tubuh dan rohnya. Ya. Jadi antara namanya mencipta dengan membuat itu beda. Tapi kalau di luar sana, bukan ahli bahasa loh saudara. Kalau ahli bahasa pasti dia tahu antara mencipta dan membuat itu beda, saudara. Pasti beda di situ. Ya. Tapi kalau namanya ahli-ahli agama ini Kristen, ya, mereka tafsirkan yang lain, saudara. Jadi mereka bilang sama aja. Mari kita buktikan nanti bahwa benar-benar bicara dengan jiwa dan tubuh dan rohnya. Mari kita baca kitab suci dengan lengkap. Ya. Bahwa Tuhan itu Esa. Kejadian itu tidak bicara namanya tiga Tuhan, tidak bicara hanya satu-satunya Esa. Ya, karena Tuhan kita itu sama dengan kita ini, diciptakan segambar serupa kita. Saya bicara di sini masalah jiwa, tubuh dan rohnya.
Jadi mencipta tadi masih angan-angannya, imajinasinya. Baru kalau kita baca di Kejadian 2 ayatnya 7, baca. Perhatikan baik-baik ini, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di situ baru ketahuan saudara, yang mencipta itu adalah jiwa, yang membuat itu adalah tubuh. Jadi kita ini diambillah namanya tanah tadi ini, digumpal segala macam, dibikin seperti tubuh kita ini, ya, ada telinganya, mata segala macam. Habis itu namanya rohnya ditiupkan ini kepada tadi yang dia bikin tadi melalui tubuhnya tadi ini, ya, tubuhnya tadi, akhirnya bangunlah seorang manusia. Ya, kalau kita hanya baca di sini kita tidak tahu saudara, di mana jiwa kita, di mana roh kita. Ya, akhirnya berjalanlah waktu, ya, manusia ini berontak. Berontaknya di mana? Pada waktu dikasih namanya apa? Larangan, jangan makan ini buah. Kalau sampai kau makan ini buah pasti mati saudara. Ya, coba. Jadi tadi mencipta adalah jiwanya, yang membuat adalah tubuhnya, rohnya ditiupkan menjadi manusia yang hidup saudara. Jadi manusia yang hidup tadi, berjalanlah waktu, akhirnya manusia ini berontak. Disitulah rusak saudara. Rusak. Tidak sinkron lagi antara tubuh dan jiwanya tadi dengan rohnya, tidak sinkron lagi. Jiwanya punya keinginan lain sebagainya untuk memakan, tapi dia mengabaikan namanya perintah Tuhan. Akhirnya apa? Jatuhlah manusia dalam dosa. Ya, sesudah namanya manusia jatuh dalam dosa, baru terdeteksi di sana. Kalau kita baca namanya Kejadian 6 ayatnya 3. Coba. Rohku tidak selama-lamanya manusia ini. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Loh, di situ baru saudara. Ternyata namanya Tuhan kita itu juga punya roh dan punya jiwa. Nanti kita lihat jiwanya Tuhan di mana saudara. Jadi kelihatan di situ, karena manusia tadi ini jatuh dalam dosa, akhirnya umurnya dibatasi. Ya, jadi umurnya manusia sekarang itu karena dia bilang pada waktu kamu makan ini namanya pohon ini kamu mati saudara, ya, mati. Jadi saya anggap itu manusia itu tidak sampai apa? Tidak sampai namanya 1 hari bagi Tuhan, karena 1 harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Tidak selamanya lagi rohku ini. Jadi roh itu apa? Kalau kita dalam tubuh saya ini ada jiwa saya, ada tubuh saya, dan ada roh. Ya. Jadi jiwa itu mencipta, tubuh itu melaksanakan, roh itu kekuatan, kewibawaan, kehidupan. Ini sangat jelas, ya. Nah, tadi manusia tadi yang dia mengatakan marilah menciptakan manusia segambar serupa, ya. Segambar serupa. Dia tidak lupakan begitu saja. Berjalanlah waktu lagi, akhirnya apa? Yang dia katakan Tuhan tadi ini, Tuhan Yahweh tadi ini, bahwa dia Tuhan Yahweh yang bermakhluk, berbentuk, berwujud tadi ini, karena dia menciptakan kita segambar serupa, akhirnya apa? Berjalanlah waktu tadi ini, sesudah namanya dihukum bumi ini, ya, sudah mati semua orang, zamannya namanya Abraham itu dia perlihatkan namanya tubuhnya. Jadi dia perlihatkan wujudnya, ya. Jadi saya anggap tadi itu Yohanan namanya 1 ayat 18 itu bohong. Ya, tidak ada manusia yang bisa melihat, katanya sangat jelas di situ. Namanya Kejadian berapa? 12 ayatnya itu 7. Coba baca. Kejadian 12 ayat 7 diperlihatkan namanya wujudnya, dia menampakkan wujudnya, dia menampakkan dirinya. Baca. Kejadian 12 ayat 7. Supaya lengkap ini saudara, bahwa di Kejadian 1 ayat 26 itu bukan masalah 3 Tuhan, bicara namanya tubuh, jiwa, dan rohnya. Coba baca. Sekarang diperlihatkan wujudnya. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberi
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Sekarang itu tadi dia menampakkan dirinya. Bicara dengan namanya itu dia menampakkan dirinya, tubuh kemuliaannya atau tubuh seperti manusia? Halo, saya mau tanya. Tubuh manusianya. Ya. Jadi sebelum dia jadi manusia itu dia perlihatkan namanya wujudnya. Makanya kalau ada bilang orang nanti sama saja agama ini Tuhannya dengan kita sama, tidak sama saudara, tidak sama. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk, berutuh, berbentuk dan dia bisa kelihatan. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang dia perlihatkan wujudnya dulu. Baru kalau kita baca namanya Kejadian 15 ayat 7 di sana dikasih tahu namanya, diberitahukan namanya. Coba baca. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya kan? Jadi di situ dikasih tahu namanya saudara. Ya? Dikasih tahu namanya berapa ya? Yahweh saudara. Ya? Berlanjut lagi kalau kita baca Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berkata, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Coba. Akulah ini Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Dia menampakkan lagi dirinya di situ dengan dia kasih tahu bahwa yang bernama Yahweh itu yang Maha Kuasa. Ya, jadi El Shaddai. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menampakkan dirinya lagi. Kalau kita baca nama sesudah bicara dengan namanya Abraham tadi, akhirnya kalau kita baca namanya ayat 22, nya Kejadian 17 ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abram, maka naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Sesudah bicara dengan namanya Abraham tadi, akhirnya dia meninggalkan Abraham, dia naik. Jadi ada wujudnya saudara. Ya. Jadi ada wujudnya. Baru nanti kita benar-benar bahwa dia adalah wujud manusia, benar-benar bermakhluk berwujud. Kalau kita baca namanya Kejadian 18 ayat 1 sampai 4 agak cepat. Ya. Ini banyak sekali ayat-ayat pendukung ini bahwa Tuhan Esa tidak ada yang lain. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ya. Jadi pada waktu kalau kita baca 18 tadi, Kejadian 18 itu ada namanya 3 orang. Pada waktu mereka datang itu kira-kira dia tahu nggak bahwa itu adalah Yahweh? Tidak tahu. Benar-benar yang mereka datang itu adalah manusia saudara. Ya, makanya mampir dulu di sini, basuh kakimu dulu. Saya mau sediakan makanan, baru melanjutkan perjalanan. Makanya kalau engkau baca nanti dari 17 ya, ayat 17 tadi yang Kejadian 18 ayat 17 sampai ke 33 baru tahu bahwa yang satu itu adalah Yahweh itu sendiri gitu ya. Jadi dari ayat 17 sampai 33 nanti ya, kata Tuhan bilang, apakah aku sembunyikan kepada Abraham itu, baru di situ diberikan hikmat tadi, dibukakan semuanya, baru dia sadar bahwa yang satu ini adalah Yahweh itu sendiri, kan gitu ya. Sedangkan 2 itu adalah malaikatnya. Kenapa kita tahu ini kedua ada malaikat ini sebelum namanya Sodom dan Amora itu? Kalau kita baca namanya Kejadian berapa? 19 itu. Jadi 2 orang ini ke Sodom dan Amora untuk menghukum di sana. Sedangkan Yahweh itu sendiri kembali naik lagi ke atas. Tidak sampai ke Sodom dan Amora sana. Sodom Amora hanya kedua orang malaikat tadi ini saudara. Sangat jelas di situ. Ya. Marilah kita lihat lagi. Dia menampakkan dirinya lagi kepada namanya Yesa. Ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 2.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Yitzhak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mitsraim, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi dia menampakkan dirinya kepada Yitzhak. Jadi dia menampakkan dirinya juga loh saudara. Maupun juga Kejadian 26 ayat 24 25. Lalu pada malam itu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Tuhan ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberi engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi dia menampakkan dirinya juga kepada namanya Yitzhak. Bukan hanya dalam memperlihatkan wujudnya kepada namanya Abraham, termasuk juga anaknya menampakkan juga dirinya. Termasuk juga cucunya namanya Yakub menampakkan diri. Coba Kejadian 35 ayat 9 loncat ke 13. Kejadian 35 ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Tuhan menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat 13. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Sesudah dia menampakkan diri tadi sudah bincang-bincang, akhirnya dia tinggalkan Yakub. Jadi ada wujudnya. Benar-benar nanti menciptakan manusia segambar serupa. Ya. Jadi pendukung yang lain lagi, mari kita selidiki pendukung yang lain saudara. Ya. Yang melihat namanya Tuhan itu adalah namanya Amos. Coba buka Amos. Mari kita urut-urut ini. Kalau saya mengatakan tadi Yohanan 1 ayat 18 itu pembohong itu. Dia pembohong atau memang dia tidak tahu atau dia sengaja. Kelihatan di sini. 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Ini Nabi Mika. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Yahweh. Aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tatanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya dan di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi rupa-rupanya Amos itu melihat Mika itu melihat Tuhan saudara. Jadi kalau ada mengatakan tadi namanya Yohanan 1 ayat 18 itu tidak melihat, ini pembohong. Ya, jadi dibikin sedemikian rupa ini namanya Yohanan ini. Saya kalau catat Yohanan itu banyak sekali yang menyimpang, yang ditambah-tambah, yang dimodifikasi, kan gitu, ya? Karena memang di sana namanya Yohanan ini kan sudah berganti namanya Yohanes, kan begitu? Jadi namanya Kepa berganti namanya Petrus, ya, Mesias mengganti namanya Kristus, kan? Kalau kita baca namanya Yohanan 1 ini, makanya saya bilang Yohanan 1 itulah yang dipegang oleh namanya orang-orang yang jutaan, yang miliaran ini, sehingga mereka tidak tahu Tuhan itu berapa, karena dia terpaku di situ. Coba kalau dia baca keseluruhan dari Kejadian sampai waktu ketemulah namanya bahwa Yahweh itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Jadi lanjut, Yesaya 6 ayat 1 loncat ke 5. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ternyata di sini Nabi Yesaya itu melihat 5 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Yahweh semesta alam. Coba, ini Nabi Yesaya ini melihat namanya Tuhan. Terbantahkan nanti ini Yohanan 1 ayat 18 ini adalah pembohongan. Ya. Harus kita buka ini. Maupun juga Amos 7 ayat 7. Ini Amos awalnya ini bukan nabi, dia hanya namanya pemungut buah arak atau penggembala domba. Dipakailah Tuhan ini untuk menegur namanya kerajaan utara ini, zaman Yerobeam. Amos 7 ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Jadi Tuhan itu bisa kelihatan, dia menampakkan wujudnya. Ya, Amos bisa lihat, Amos 9 ayat 1. Supaya lengkap ini. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri.
Ini kan sangat jelas ini saudara. Ya, makanya penting sekali ini jemaat ini membaca kitab suci supaya engkau tidak dibohongi yang sekarang ini. Mereka punya gelar, akhirnya mereka menipu. Karena kata tipu dengan tipu ini sudah dinubuatkan saudara. Kalau engkau baca Yeremia 8, Yeremia 9 itu sudah dinubuatkan bahwa penipu-penipu nanti seperti itu. Ya, ini namanya pembohongan. Gak boleh saudara. Lu ikuti saja yang dia katakan. Kalau engkau menjadi benar tadi bukan karena jutaan orang, bukan kau miliaran orang. Kalau engkau menjadi benar itu kau baca kitab suci ini, kau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti kau hidup. Coba saudara, apakah ada sekarang yang namanya mau melakukan Taurat, malah Taurat dikecam, dibuang? Coba, kurang apa tadi yang kita baca namanya Markus maupun Lukas saudara? Ini kan sangat jelas. Makanya tadi saya bicara kalau kita bilang tadi bicara dengan dirinya sendiri adalah tubuh, roh dan jiwanya tadi. Ya. Jadi tadi kan kita sudah baca namanya Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak selama-lamanya. Terus rohnya Tuhan itu di mana? Baru kalau kita baca selanjutnya, kalau engkau baca 1 Korintus 2 ayatnya 10-11, baru kita sadar nanti bahwa jiwa kita ada dalam tubuh kita, roh kita ada dalam tubuh kita. Baca. Ya. Baca namanya 1 Korintus 2 ayatnya 10-11 yang keras. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Ternyata namanya roh kita itu, jiwa kita ada dalam tubuh kita saudara. Itulah yang dimaksud di sana. Itu Mari menciptakan manusia segambar serupa. Hanya persoalan sekarang itu mencipta dan membuat mereka bilang sama. Ini saya bilang orang-orang dungu jangan ikuti. Belajarlah, mari engkau belajar ini. Rendahkan hatimu, belajar saudara. Ya? Makanya suatu saat nanti sebelum jatuh dalam dosa, makanya suatu saat nanti ada waktunya nanti akan kembalikan lagi seperti sedia kala. Jiwa, roh dan tubuh kita harus sempurna saudara. Kalau engkau baca nanti Yeskiel 36 ayat 26-27 yang keras. Suatu saat nanti kita kembali lagi seperti sebelum kita jatuh dalam dosa. Ya, sangat jelas nanti kalau engkau baca Yeskiel 36 ayatnya 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala tetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Maka nanti saya akan kembali nanti ya, sebelum namanya dulu jangan sampai kau makan buah ini mereka langgar. Suatu saat nanti dikembalikan lagi seperti semula. Nanti akan kembalikan seperti semula nanti. Suatu saat ada zamannya nanti. Makanya tertulislah namanya 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Coba saudara, diajarkan nanti supaya kamu ini tubuh, jiwa dan rohmu sempurna. Catatlah ini, ya. Catat, ya. Inilah Tuhan yang esa. Gak sampai di situ saja, ya. Pada zaman yang namanya berjalanlah waktu tadi sudah menampakkan dirinya kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Begitu juga menampakkan dirinya kepada namanya Mose. Ya. Mose itu minta Tuhan perlihatkan namanya tubuh kemuliaan. Apa yang dia jawab oleh Tuhan? Tidak bisa Mose. Kalau aku menunjukkan mukaku, bertatapan muka dengan engkau, tidak mungkin kau hidup. Ya. Jadi Mose ini minta namanya apa? Tubuh
kemuliaannya, perlihatkan tubuh kemuliaan. Tapi akhirnya jawabnya apa? Ya kan? Gue tutup mukamu, balik belakang, lihat belakangku. Belakangnya apa? Tubuh domba, sapi, atau tubuh manusia? Ya, mari kita lihat nanti. Ada tubuh namanya alamiahnya, ada namanya tubuh rohaninya. Ya. Coba baca namanya Keluaran 33 ayatnya 18-23 yang cepat. Keluaran 33 ayat 18-23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini loh yang saya bilang tadi, mari kita buktikan nanti pada waktu dia jadi manusia pun dia perlihatkan juga tubuh kemuliaan, saudara ya. Jadi sekarang tadi yang Abraham, Ishak dan Yakub itu tubuh alami seperti kita, supaya dia bebas bicara. Jadi bukan tubuh kemuliaannya tadi dia datang berhadapan dengan namanya Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Sangat jelas di sini, ya. Kalau ada yang membantah, silakan membantah pakai pasal dan ayat, jangan katanya. Ya. Ini tertulis sangat jelas bahwa Tuhan kita itu hanya satu-satunya esa, tidak ada yang lain. Tidak ada namanya Tuhan tiga, tidak ada namanya Tuhan dua, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Itu sudah ngawur itu, ya. Tidak benar, tidak sesuai namanya kitab suci, ya. Jadi Mose ini dia tolong perlihatkan namanya tubuh kemuliaan, ya. Tapi dia mengatakan tidak bisa. Makanya coba, namanya roh itu adalah kewibawaan, kekuatan, kemampuan, saudara, ya. Makanya kalau ada orang-orang tertentu pada waktu berhadapan muka itu orang nggak bisa menatap, saudara, ya. Misalnya katanya dulu namanya presiden kita, presiden pertama namanya Soekarno itu, dia punya wibawa yang luar biasa loh, saudara, ya. Coba kan menatap orang itu langsung orang itu bisa tertunduk-tunduk, ya. Itu bagian rohnya, kan begitu, ya. Jadi dia datang di bumi ini, dia tidak pernah akan dia bawa namanya tubuh kemuliaannya, dia menyamar jadi anak manusia supaya dia bebas bicara kepada manusia. Itulah kalau Eko baca tadi Yohanes 1 ya sampai ke 6 sana kalau tidak salah itu, ya. Jadi pada waktu Tuhan datang di bumi ini, ya, mereka tidak mengenalnya, saudara. Kenapa mereka tidak mengenal juga zaman itu? Karena Taurat mereka sudah ditinggalkan, ada namanya Talmud, saudara. Ya, coba kan? Jadi Mose ini dia minta namanya tubuh kemuliaan. Kita lanjut. Kalau kita baca lagi di sana, namanya Ulangan 4 ayat 39, apa katanya? Ya. Bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang lain, dia Tuhan di langit, di atas langit, Tuhan di bumi, di bawah bumi. Coba baca. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahwehlah Tuhan yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Jadi Tuhanlah itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Baru kita kembali tadi yang kita baca hari ini, pokok pelajaran kita tadi namanya Ulangan 6 ayatnya 4 sampai 5. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu esa, tidak ada yang lain. Tadi kan sudah baca namanya zaman David, Yesaya, kan gitu. Kita baca lagi namanya Ulangan 32 ayat yang 39. Tapi tadi kembali dulu yang lengkap tadi ayat 39-40. Ulangan 4 tadi ayatnya 39 sampai 40. Kembali Ulangan 4 dulu. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahwehlah Tuhan yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain.
Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Coba saudara, tidak ada yang lain, ya. Dan juga pun Taurat ini tidak ada yang lain, saudara. Dia tidak pernah ada memerintahkan ada lagi nanti perjanjian baru. Perjanjian baru nanti ada waktunya. Bukan perjanjian baru yang mereka anggap perjanjian baru sekarang ini, yang memperpreteli sana, pretelin sini, diganti sana, tukar sini. Bagaimana dia mau perjanjian baru itu? Ya? Ya, ini adalah penipuan. Ya, saya mengatakan ini kan saya pakai pasal dan ayat. Makanya kalau ada yang bantah-bantah itu jangan pakai ngomong katanya, pakailah ayat dan pasal, kan clear kan? Coba, ya. Kan sangat jelas di situ. Tuhan di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Kalau sudah tidak ada lain, ikuti saja perintahnya itu. Kalau ikuti perintah, lanjutkan umur. Kalau tidak, lu mati. Ya. Apalagi meninggalkan Taurat ini mati. Makanya banyak orang mati sekarang, saudara. Tidak sampai 70, 80. Kemarin saya baca khotbah saya kemarin kan, kenapa orang sakit? Karena melanggar hukum tuh. Ya, ini sangat jelas. Ya, makanya baca lagi namanya Ulangan 32, sangat jelas. Makanya itu katanya Yesua, saya sudah dinubuatkan oleh namanya kitab Mose maupun kitab para nabi. Marilah kita baca ini kitabnya Mose. Tadi kitabnya Mose kan sudah dari Kejadian, sekarang kita di Ulangan. Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah merenungkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Demi aku yang hidup, nanti Tuhan yang hidup. Mari kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti benang merahnya. Ya, Tuhan hidup ini, dia mengatakan kata Tuhan hidup itu ditulis juga di Bilangan 14 ayat 21 maupun 28. Coba dibaca. Jadi Tuhan hidup ini bukan manusia yang kasih gelar dia Tuhan hidup. Dia yang mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Mari kita buktikan nanti, ya, melalui kematian yang nanti dia bangkit, bahwa akulah yang hidup. Coba baca, Tuhan yang hidup itu ditulis di Bilangan 14 ayatnya 21 maupun ayat 28. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau kita tidak baca selengkapnya, kita tidak tahu maksudnya apa itu akulah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang hidup itu kan tadi dia menampakkan wujudnya, ya, bahwa benar Tuhan yang hidup itu tidak akan mati. Ya. Kalau kita baca di Injil sana, yang mati adalah tubuhnya karena dia datang di bumi menyamar jadi manusia, ambil tubuhnya dari orang Israel, bangsa pilihannya. Israel itu adalah anaknya, ya, bukan budaknya. Diangkatlah dia jadi anak. Ya. Ini sangat jelas kan gitu. Kita urut-urut lagi kitab suci ini. Kalau tadi kan sudah kita baca, saya dinubuatkan namanya kitab para nabi katanya. Yang paling banyak yang menubuatkan namanya Yahweh itu akan menjadi manusia, namanya Yesaya. Mari kita lihat namanya Yesaya 7 ayatnya 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kan dikasih mata rantainya, dikasih benang merahnya, dikasih catatan kakinya oleh lembaga kitab Indonesia. Makanya kalau kita baca namanya Matitia 1 ayatnya 18. Kelahiran Yeshua HaMasiah adalah seperti berikut. Pada waktu Miriam ibunya bertunangan dengan Yosef, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi dia mengandung namanya Roh Kudus.
Kalau kita hanya baca mutar-mutar tadi itu Yohanes 1 maupun juga Matius 1, ini mutar-mutar di situ kita tidak tahu ini siapa ini. Gitu? Makanya seolah-olah ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ini konyol. Itu akibatnya orang tidak baca berurutan. Kalau baca dia urutan, kita tahu nanti bahwa dia adalah Yahweh benar-benar yang jadi manusia. Kalau kita baca terus, ini namanya nubuatan nabi-nabi ini. Contoh namanya ini Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Nasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ternyata ini tadi yang dilahirkan oleh namanya seorang perempuan tadi, dia adalah Bapa yang kekal, Tuhan. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Ini kan sangat jelas. Kalau orang baca sepotong-sepotong itu, dia tidak baca tuntas itu dari Kejadian sampai Wahyu, maka dia tidak pernah ketemu Tuhan itu berapa. Sampai nganga-nganga itu. Kalau lu tidak ada detail itu mendingan. Ini detail udah berderet-deret, saudara, lu tidak bisa dijawab. Jawabnya ngawur, diketawain orang. Ya, jadi sangat jelas di situ bahwa dia adalah Bapa yang kekal itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak? Ya. Makanya saya dinubuatkan oleh namanya Mose maupun kitab para nabi. Lanjut. Yesaya 41 ayatnya 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Aku tetap dia. Ini kelihatan mulai terang ini bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi menjadi anak manusia saudara ya. Jadi kelihatan sekali aku tetap di, kata dia itu harus digarisbawahi. Kita baca selanjutnya lagi, kalau baca namanya Yesaya namanya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini dikasih catatan oleh Lembaga Kitab Indonesia, memang itu mata rantainya dia di situ. Kalau kita baca namanya Matius 12 ayat 18. Baca. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, ternyata di situ ketahuan bahwa Tuhan kita itu punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Kelihatan saudara dari situ, ya kan? Itulah yang dimaksud namanya Kejadian 6 tadi. Marilah menciptakan segambar serupa, bicara dengan tubuh, jiwa, dan rohnya. Kelihatan di situ saudara, ya. Coba. Yang paling kelihatan lagi, yang tidak dibantah oleh siapapun lagi nanti, kalau engkau baca namanya apa? Baca namanya Yesaya 43 ayatnya 10 sampai 13. Itu yang keras-keras ya. Coba. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Tuhan. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Coba saudara, ya. Jadi kamulah adalah saksi-saksi yang dia maksud, yang dinubuatkan saksi-saksi itu siapa? Itu sangat jelas di situ. Akulah Yahweh juru selamat, tidak ada yang lain. Kamulah saksi-saksiku. Yang dimaksud ini, yang dinubuatkan saksi-saksi itu siapa? Nelayan saudara, ya. Jadi sudah dinubuatkan nanti menjadi saksi, nanti waktu dia jadi manusia ada nelayan. Kalau engkau baca namanya Lukas 24 ayatnya 48, baca. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Coba baca ulang lagi. Kamu adalah
saksi dari semuanya ini. Jadi kamu inilah saksi dari semua ini. Baca lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Itulah nubuatan tadi Yesaya itu benar-benar terjadi. Kisah Para 10 ayatnya 39-41. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesua itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Ternyata ini dinubuatkan bahwa saksi-saksi adalah nelayan-nelayan itu sendiri, saudara. Kisah Para 22 ayat 15-16. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Coba saudara, ya. Jadi benar-benar nubuatan sudah dinubuatkan nanti yang menyaksikan itu adalah nelayan, saudara. Ya. Siapa lagi kalau bukan itu Yahweh sendiri yang menjadi manusia? Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayatnya 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel. Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Tidak ada Tuhan yang lain. Akulah ini yang awal, akulah ini yang akhir. Maupun juga Yesaya 48:12. Dengarkanlah aku, hai Yakob, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya ini dikasih benang merahnya oleh namanya Lembaga Kitab Indonesia. Kalau engkau baca Wahyu 1 ayatnya 17. Dikasih linknya di situ. Tadi namanya Yesaya 46 tadi, 44 ayat 6 tadi dikasih link di situ. Wahyu 1 ayatnya 17. Baca. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Coba sekarang, akulah ini yang awal, akulah ini yang akhir, saudara. Ditulis juga dalam Wahyu 22 ayat 13. Dia tetap kasih link di situ. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain, aku juga lah yang jadi manusia. Ya. Begitu juga lah tadi ini yang apanya sudah dinubuatkan oleh Moses. Kalau engkau baca namanya Keluaran 3 ayat 14 itu yang diputar balik oleh Lembaga Kitab Indonesia ini. Di 14 itu ada namanya Tuhan Guru Besar semua. Karena di sana di kamusnya ada Tuhan Guru atau Yahweh itu ada di ayatnya 14 itu tidak ada namanya Tuhan Guru Besar semua, tapi di situ dia kasih tahu keberadaan bahwa dia ada, tidak ada yang lain. Coba baca Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan kepada Mose, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi di situ dikasih link lah namanya Lembaga Kitab, memang benar dikasih link di situ. Kalau engkau baca Wahyu 1 ayatnya 4 maupun 8. Wahyu 1 ayat 4 maupun ayat 8. Dari Yohanan kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Yahweh Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan
akan datang yang maha kuasa. Jadi ini sangat jelas saudara. Makanya saya bilang, mengatakan dari awal penipuan juga yang diterjemahkan lembaga kita Indonesia ini, yang namanya Tuhan Guru Besar semua itu ditaruhlah di ayat 14. Kalau kita baca dalam kitab suci, Tuhan Guru Besar semua itu adanya ayatnya 15. Coba saudara, ini pembodohan yang luar biasa. Ya. Apa lo mau ikutin itu? Ya, yang dibangga-banggakan yang sekolah tinggi-tinggi itu pembodohan. Ya. Makanya tadi itu kalau kita baca lagi sudah dinubuatkan namanya kitab Mose. Tadi kan kita sudah baca bilangan namanya bilangan 14 ayatnya 21, baca lagi. Ini sudah dinubuatkan katanya. Kita baca namanya bilangan 14 ayat 21 maupun 28. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi inilah ditariklah dana di Wahyu juga, ya. Sekalipun lembaga kitab Indonesia itu dia tidak kasih link di situ, saya yakin dan percaya melalui kematiannya tadi dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau engkau baca Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Nah itulah yang dia buktikan itu bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia buktikan bahwa dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini dikasih link, ya. Nanti saudara mau percaya tidak percaya silakan saja. Tuhanmu hanya satu-satunya. Ingat tadi kamu sudah baca namanya Luka 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34 maupun juga Lukas 10 ayat 25-28. Tinggalkan namanya Taurat itu secara roh sudah mati ini orangnya. Sudah mati. Mau terima tidak terima, itu tulisannya seperti itu. Bukan saya yang menghakimi. Firman itulah yang menghakimi. Tulisan-tulisan itulah yang menghakimi. Yalah. Makanya kalau mereka terpakunya baca namanya Yohanes 1 tadi itu yang sudah dipelintir sana, dipelintir sini, dibohong sana, bohong sini, selesai tidak akan ketemu bahwa Tuhannya kita berapa? Tuhan kita hanya Esa satu-satunya, tidak ada yang lain, kekal adanya. Amin enggak? Ya? Makanya kalau kita baca lagi Filipi 2 ayatnya 6 sampai 7, baca ini. Yang walaupun dalam rumah Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia mengosongkan diri. Apa yang dia kosongkan? Halo? Kemuliaan. Yang dia kosongkan itu adalah kemuliaannya, tubuh kemuliaannya. Dia tinggalkan tubuh kemuliaannya. Itulah yang tidak dipahami sampai saat ini. Sehingga ditanya Tuhanmu berapa, dia bingung. Nah kalau sudah seperti itu, bukan saya yang menghukumi, tapi itu di dalam ada tulisannya yang menghukumi. Benar Tuhan, bahwa dia Esa itu tidak ada lain. Coba. Dia jawab tidak jauh-jauh kerajaan sorga. Hanya dia tidak mengatakan yang sebenarnya aku ini sendiri. Apakah dia tidak mengatakan bahwa aku Yahweh? Sudah kan? Melalui pekerjaan-pekerjaan, orang mati dibangkitkan, orang buta dari lahir. Siapa manusia mana yang bisa lakukan itu? Nabi mana yang bisa lakukan itu? Tidak ada. Kecuali adalah Yahweh itu sendiri. Amin kan? Ya? Yang dia maksud tadi itu, sekalipun itu saya yang gelar, yang titel yang berderet-deret, itu namanya mereka bilangnya mati pertama. Ini terang-terangan loh. Yang dia katakan kosongkan dirinya itu seolah-olah namanya sudah mati pertama. Mati kedua itu waktu disalib. Ini benar-benar pengajar-pengajar ini yang sudah membunuh sekian orang. Ya. Padahal yang dia maksudkan itu namanya aku mengosongkan itu kemuliaan. Yang dia minta tadi namanya Mose. Tunjukkan namanya kegemilangan. Ya gitu kan. Tidak bisa Mose. Siapa yang menatap mukaku itu kan karena aku ini
api. Ya. Mari kita buktikan nanti pada waktu dia jadi manusia pun dia menunjukkan juga tubuh kemuliaan. Mari engkau baca namanya Matitia 17. Baca Matitia 17 ayat 1-2. 6 hari kemudian Yosua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yosua berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Markus 9 ayat 2-3. 6 hari kemudian Yosua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yosua berubah-ubah di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Lukas 9 ayat 28-29 supaya lengkap ini saudara, bahwa ditulis oleh namanya ketiga orang ini. Mau tahu lagi tuh? Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yosua membawa Kefa, Yohanan dan Yakob lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi dia bersinar-sinar itu sampai mereka tidak bisa mana. Coba bayangkan aja saudara, tiba-tiba dia berubah-ubah itu kan, dia bersinar-sinar itu sampai mereka tidak bisa menatap lah. Lu mau tidak percaya lagi bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri? Halo? Ya kan? Makanya kalau engkau baca tadi, kalau engkau baca namanya Filipi 2 ayat 10 dan 11 itu coba baca ini. Filipi 2 ayatnya 10-11 itu. Supaya dalam nama Yosua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Coba kau ganti namanya Yahweh. Dan segala lidah mengaku Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Pada ini kalau kita tadi baca namanya 10-11 tadi ini, kalau koneknya dia mana? Di Ulangan 4 ayatnya 39 saudara. Ya. Coba kau ulang lagi tadi Filipi 2 ayatnya 10-11. Supaya dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Yahweh lah di atas langit, di atas lagi. Yahweh di bumi, di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Kurang apa lagi? Nggak percaya lagi, gitu? Sampai mengatakan, Tuhan Yeshua jangan bikin bingung sama kami. Dia tidak ngomong langsung, saya ini Yahweh. Dari pekerjaan kamu tak? Ya, kalau engkau baca sampai sekarang itu banyak orang bingung. Sampai namanya dokter, profesor tidak kenal ini, namanya Yahweh tadi ini. Yang sebenarnya mereka sebelum sekolah itu kan mereka orang Kristen. Orang Kristen itu mesti tahu namanya Yahweh itu ada di kamus. Terus kalau mereka balik sekarang, mereka menghujat nama ini, saya tidak tahu dasar apa di sekolah itu. Gitu? Dia memperoleh gelar itu kan, buku panduannya paling tidak kan namanya Alkitab, cetakan Lembaga Kitab Pendek. Terus tiba-tiba dia berbalik ke arah, dia mengutuk nama Yahweh ini jadi apa? Akhirnya banyak orang yang mati konyol saudara. Kenapa saya bilang mati konyol? Kalau engkau baca namanya Yoel 2 ayat 32 yang kencang coba. Ini ada pembohongan yang luar biasa ini, kitab-kitab ini yang sudah dibongkar ini saudara. Kalau ada saja yang mendengar ini, dia catat, dia selamat. Tapi kalau dia ikutin terus ini ajaran-ajaran yang sekarang itu, tunggu waktu akan mati konyol ini manusia ini. Gitu? Baca namanya Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Coba sekarang diperkosakan, kalau di situ Lembaga Kitab Pendek ditulisin Tuhan Guru Besar semua. Tuhan besar semua loh saudara.
di lembaga kita Indonesia, tapi di Kisah Para Rasul 2 ayatnya 21 22 itu diperkosa loh, khusus 21 jangan diperkosa. Bukan Tuhan guru besar semua, tapi hanya T-nya. Coba baca namanya Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan di situ tidak ada namanya Tuhan guru besar semua, hanya T-nya saja. Ini namanya luar biasa saudara, untuk mengelabui orang. Makanya banyak orang-orang Kristen ini kan hanya nganga-nganga saudara. Makanya mereka suka sekali mereka kejar pendetanya sana kemari. Karena memang mereka bukunya terlalu tebal, dia sudah malas. Jangankan dia untuk baca, buka saja pun sudah malas. Ya. Maupun juga Roma 10 ayat 13. Karena diulang lagi dari Yoel 2 ayat 32. Coba kan? Coba Yoel Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya kan? Tuhan itu tidak lagi Tuhan guru besar semua toh? Ya. Hanya T-nya saja. Coba. Lu mau bacakan mana sekarang? Yang mana gelar nama asli pribadi sudah tidak tahu lagi saudara. Itulah sekarang mereka bingung. Akhirnya mereka ngotot buta-buta. Coba kan? Coba. Karena tadi pendetanya juga malas baca kitab suci, termasuknya apalagi jemaatnya. Nah yang paling ngotot sekarang ini bukan Pak Pendetanya, jemaatnya saudara. Coba, aduh, lu ngotot-ngotot jangan pakai tulisan, ketemu sama saya kalau berani ngotot beneran, ya. Kalau lu masih bantah lagi yang saya suruh baca itu kan bukan saya yang tulis itu, ya. Dan sampai saat ini mereka juga tidak mau. Coba begitu kepala batunya mereka ini, coba kurang apa lagi? Tadi kan langsung dia berubah rupa kan, dia bersinar sinar sudah, ya. Coba kan, yang mereka tuntut sekarang itu mana bahwa aku ini Tuhan, Dia tidak seperti itu saudara. Jawabnya dia simpel dari pekerjaan kamu tak? Coba baca Yohanes 10 ayat 24 25 yang keras. Yohanes 10 ayatnya 24-25. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yeshua menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Coba saudara, kurang apa lagi dari pekerjaan itu kamu tahu? Saya sih, ini kan dia bicara sebagai manusia. Yang mereka tahu ini kan, yang mereka lihat sehari-hari ini, bapaknya namanya Yakob maupun Miriam, ya, yang sudah diganti semua di dalam nama-nama ini. Bagaimana saudara? Bagaimana lu memperoleh namanya pengetahuan kalau semua lu preteli di dalam, lu ganti semua ini itu kan? Coba, lu mau selamat itu, coba, Ada lagi yang patah lagi saudara, ya. Kalau kau baca namanya Yohanes 8 ayat 24, ini kamu harus catat ini, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau engkau membaca kata dia tadi, kalau baca Yahweh, coba kau baca. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Coba saudara, kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yahweh itu sendiri yang datang di bumi itu mati dalam Coba saudara, jangan kau baca dari situ, kau baca dari 19 dari atas, baru kau tahu. Coba kan, bapaknya sekarang orang Kristen nggak tahu siapa namanya, bapak saja coba, ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri mati dalam dosamu, ya. Melihat saya sudah melihat, ya, Yahweh. Coba kau baca namanya Yohanes 14 44 45. Yohanes 14 ayat 44 45. Yohanes 14 ayatnya 44 45. Enggak ada.
Yohanan 12 maaf benar ya. Yohanan 12 ayat 44-45. Tetapi Yeshua berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kamu melihat saya, sudah melihat namanya ya. Halo. Lanjut lagi namanya sana apanya? Yohanan 14 ayatnya 7 sampai ke 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Coba sekarang melihat saya sudah melihat namanya ya. Bahwa aku inilah Yahweh yang datang di bawah. Kurang apa lagi tuh? Hanya persoalan ada tulis karya yang mengancing otak-otaknya orang-orang asing ini. Karena memang orang asing ini sudah disediakan namanya ada pasal dan ada ayatnya. Kita ulangkan berulang-ulang ini, ya. Kalau yang kita baca nanti ini Yohanan 14, kembali lagi Yohanan 12 ayatnya. Jadi Yohanan ini lembaga kitab Indonesia dikasih Yohanes ya. Jadi aslinya orang ini bernama Yohanan atau Yahkanan, Yahweh berbelas kasihan, ya. Jadi Yohanan 12 ayatnya 33 sampai 43. Jadi Yohanan 12 37 sampai 43. Dan meskipun Yeshua mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan menijilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Coba sekarang saudara, ada nggak orang-orang yang khotbah-khotbah begini segala macam ada dalam hatinya, tapi dia tidak pernah mau kehilangan kalau kelompoknya. Karena ukurannya mereka itu dari banyaknya orang, dari gedungnya yang miliaran dibangun, itu ukurannya iman mereka. Iman kita berdasarkan namanya membaca, mendengar. Makanya timbullah iman itu apa? Sungguh-sungguh percaya. Kalau engkau baca namanya Roma 10 ayat 17, ya. Coba. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Hamasiah. Bagaimana mau mendengar? Bagaimana lu mau ngerti kalau engkau tidak pernah namanya baca kitab suci, saudara? Akhir lu harapkan namanya Pak Pendetanya, ya? Makanya saya dari awal dulu saya sudah sering tanya itu namanya apa, orang-orang Kristen itu termasuk juga pendeta-pendeta itu. Nah, makanya kalau teman saya ketanya dong sama mereka sudah bosan, itu tanya namanya Matitia 5 ayatnya 20 17. Coba. Kurang apa lagi di situ? Ini perkataan namanya Yeshua. Kalau saya ikutin namanya kitab lembaga kitab Indonesia, namanya Yesus. Kata Yesus di sana aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Mendingkan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya 1 titik 1 iota. Sekarang ini bukan 1 titik berkalimat saudara. Lu mau ikut ini? Nama Tuhan diganti, nama rasul-rasul ganti, nama ganti, semua diganti, terus lu mau ikutin ini? Apa lu ikutin yang sudah tertulis di dalamnya? Tadi kan sudah saya ngomong,
Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa, kan gitu ya. Zaman Yesua sendiri pun itu kan keempat namanya penginjil ini tidak pernah namanya meninggalkan namanya Taurat. Makanya katanya kalau Lukas 10 ayat 25 28, apa yang harus kami lakukan Tuhan supaya kami peroleh hidup yang kekal, apa yang tertulis di sana ya. Apa yang tertulis di dalam sana? Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sama manusia. Lakukan itu maka engkau selamat. Kurang apa lagi? Apakah karena banyak-banyaknya orang kau benar? Harus banyak dulu kau ikut sana ikut sini? Tidak ada seperti itu. Orang benar itu dia ikuti perintahnya Tuhan. Kalau engkau baca namanya Imamat 18 ayat 5 di sana sangat jelas. Coba baca. Katanya tadi, kalau engkau menjadi benar itu, lakukan yang diperintahkan Tuhan. Itu baru namanya orang benar. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Orang akan hidup. Kalau engkau namanya pegang nama ketetapan Taurat ini, pasti kau hidup. Tapi kalau kau abaikan namanya berkalimat-kalimat ini, itu mati. Bukan saya namanya. Kalau kau baca juga Yeskiel 18 ayat 9 di sana apa katanya? Yeskiel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Coba saudara, kalau engkau ikutin ketetapanku ini, Tauratku ini, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Siapa saja yang menghilangkan 1 titik 1 iota maka tahu akibatnya. Apakah orang sekarang mau nangkap itu? Tetap saja mereka ikutin ajaran-ajaran yang tidak benar. Mereka abaikan namanya perintah Tuhan ini. Akhirnya banyak orang mati. Ya? Coba. Umur manusia berapa? Kalau kuat? Di mana pas apanya tulisannya? Kalau engkau baca Mazmur 90, baca ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya dalam kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Benar gak sekarang ini? 70 kalau kuat 80 tahun. Sekarang yang mati nggak sampai 70. Coba gara-gara ditinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini, diabaikan namanya hukum-hukum Tuhan ini, akhirnya orang banyak yang mati karena penyakit, banyak mati orang karena celaka malapetaka di mana-mana, hancuran saudara. Gitu? Ya. Padahal kalau kau baca tadi Yohanes 14 ayat 12 tadi itu, ya, nubuatan Yesaya, ya, coba sampai saat ini, itu kepada namanya bangsa Israel. Terus apa nubuatan untuk orang-orang asing ada nggak? Bahwa orang asing itu tetap saja melawan, tetap saja mereka sesat itu karena sudah ada pasal dan ada ayatnya. Dan sampai saat itu yang paling benar-benar mengerikan sekarang ini, mereka menghujat nama Yahweh. Gitu? Ini kalau dia bukan orang Kristen, saya tidak ngomong. Ya? Coba dia pegang itu kitabnya tiap hari dia bawa itu. Coba di hari minggunya, ya, sekalipun juga minggu itu sudah dia menantang Tuhan tadi, sabatnya dia ganti minggu, coba ada itu, coba dia hujat nama ini, ya. Makanya saya benar-benar merenungkan, oh benar orang asing ini sudah ada pasal dan ada ayatnya. Kalau engkau baca Mazmur 147 ayat 19-20 yang kencang, baca Mazmur 147 ayat 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Coba kan, mereka itu tidak akan melihat melakukan hukum Tuhan karena sudah diikat di situ. Maupun juga Yesaya namanya, Yesaya itu pemberontakan nama orang Yahudi luar biasa saudara. Mulailah berontak di situ. Mereka tinggalkan nama Taurat, mereka tidak kenal nama Yahweh. Ya. Terus di situ juga ada untuk orang asing ini, ya, orang asing dikasih ada pasalnya, ada ayatnya. Kalau engkau baca namanya
Yesaya 30 ayat 28. Ya, supaya orang asing ini sadar loh saudara, kalau engkau tidak sadar ini, dia akan dihukum nanti. Ini orang Israel dihukum loh sampai sekarang ini. Coba. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba sekarang suku-suku bangsa disesat tetap aja. Loh sekarang kapan mereka tidak baca namanya Matitia 5 ini? Sangat jelas Matitia 5 ayat 17-20 ini kan ada ancamannya. Coba kan, berulang-ulang kali kalau kau selanggar sabatnya ini, hari sabatnya ini kau ngeyel, itu sudah bertumpuk-tumpuk namanya apa hukumanmu. Ya toh? Coba kan, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan mereka mau gitu loh. Makanya kalau kau baca Yeremia 8 sana itu lah, mereka lebih suka mati ini manusia-manusia ini daripada ikuti perintah Tuhan. Coba, ya. Mereka lebih suka mati nih. Coba kurang apa lagi? Makanya kalau kau baca Yeremia saudara, waduh luar biasa. Jadi Yeremia itulah sampai saat ini sudah tidak ada lagi kebenaran. Jadi Yeremia loh. Jadi Yeremia 5 ayat 1 sana kan ditulis kan. Coba Yeremia 1 Yeremia 5 ayat 1. Ya. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Jadi cara Yeremia 5 tadi sudah dicatat sampai saat ini, termasuk juga namanya orang asing ini. Mulailah orang asing dia bikin ibadah baru sendiri, perintah-perintah baru sendiri yang bertentangan dalam isi kitab sucinya. Coba kan, makanya orang-orang Israel ini dosanya dia itu seperti namanya apa? Pena yang bermata besi dan matanya dari intan. Coba kau baca terakhir ini, supaya orang ini sadar ini dosa yang begitu berat ini. Coba Yeremia 17 ayat 1. Dosa yang muda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Itulah sampai sekarang tertukik di mata rohani orang Israel. Sampai sekarang ini Yerusalem tidak dibangun, bait sucinya sekarang tidak dibangun. Ini saja pun ini masih marah sama anaknya, anak kekasihnya. Coba biji matanya kan gitu. Bagaimana ini orang asing ini? Gitu? Coba kan, orang asing ini menggiring orang lagi. Ya, tambah lagi bertumpuk-tumpuk dosa. Ya. Coba kan, lu mau ikut itu? Atau lu mau ikutin apa yang saya suruh tulis tadi itu? Halo? Ya. Yang namanya orang Israel sudah dinubuatkan bahwa dosa mereka itu seperti besi yang apa? Pena bermata besi, apa? Pena besi yang matanya matanya dari intan. Lu tahu nggak? Kalau bor nama sumur yang terdalam itu jangan salah, bukan pakai besi. Jadi namanya pakai batu intan. Mau apa saja pun, mau besi ke dalam dia tembus itu saudara. Saking kerasnya itu. Itulah yang terjadi orang-orang Israel sampai sekarang ini. Makanya orang Israel sekarang ini coba kan banyak sekali masaknya, ya. Ada yang pakai jambul, topi yang tinggi, ada yang jambulnya panjang, ada yang geleng-geleng segala macam. Itulah yang terjadi. Apakah isi kitab suci ada seperti itu? Tambah lagi namanya Kristen ini berpecah-pecah kan? Coba banyak sekali aliran-aliran itu. Mau ikut itu, atau lo mau selidiki isi kitab suci tiap hari, tinggal lo pilih. Ya, mau selidiki isi kitab suci lo baca tiap hari supaya kau memiliki iman, atau lo pergi sana kemari, tanya sana kemari. Halo. Jadi marilah sekarang ini kau perhatikan baik-baik, sangat jelas tadi itu Tuhan kita tidak ada yang lain. Dialah juga yang jadi manusia. Kalau engkau baca tuntas dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Tuhan maunya satu-satunya, tidak ada lain. Itu sudah lengkap namanya pasal dan ayat. Kalau ada yang menolak nanti, yang ada yang mendengar menolak, harus pakai pasal dan pakai ayat juga. Kalau dia tidak terima itu, mari kita doa. Haleluya.